Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang selalu Engkau berikan. Bapa, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin setiap langkah kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Immanuel. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian 45 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kita mengenal janji Tuhan yang menyertai umatnya, bahkan namanya disebutkan sebagai Immanuel, Allah yang menyertai umatnya senantiasa. Ketika untuk pertama kalinya sebagai bangsa, Israel keluar dari Mesir, Tuhan melakukan satu hal yang tidak pernah terjadi bagi siapapun di bumi, demikian. Keluaran 13 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Itulah bukti dan tanda-tanda penyertaan Tuhan atas umatnya. Namun jika kita merenungkan arti dan bentuk penyertaan Tuhan saat ini, tidak terlalu mudah bagi manusia saat ini untuk melihat dan memahami adanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab tiang awan dan tiang api tidak lagi dapat kita lihat dengan kasat mata kita. Jadi, apa sebenarnya ciri-ciri dan tanda penyertaan Tuhan yang dahsyat dan benar atas hidup kita? Sama seperti pada zaman Musa, penyertaan Tuhan itu selalu berjalan di depan kita. Tiang awan dan tiang api itu menuntun dan memimpin umatnya. Demikian juga pada zaman anak-anak Yakub, Yusuf melihat dan memahami penyertaan Tuhan dengan berkata kepada saudara-saudaranya demikian. Kejadian 45 ayat yang kelima. "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf dibuang, dijual sebagai budak, dipenjarakan, difitnah, dan kemudian dilupakan. Sampai lama setelah itu, barulah Yusuf dipanggil menghadap Firaun dan mulailah pekerjaan Tuhan mulai terlihat. Itulah proses tiang awan dan tiang api yang bergerak di depan bangsa Israel. Demikian juga penyertaan Tuhan yang bergerak dan bekerja di antara kita. Tuhan bergerak di depan, Tuhan bergerak duluan, barulah kita berjalan mengikutinya. Dalam proses kehidupan anak-anak Yakub,
Penyertaan Tuhan ditunjukkan lewat proses panjang sebelum tiang awan dan tiang api itu berjalan dan bergerak menuntun. Lama sebelum tiang awan dan tiang api itu terlihat oleh anak-anak Yakub, Tuhan terlebih dahulu memakai dan membawa Yusuf ke Mesir. Dia jatuh bangun. Yusuf melewati banyak air mata, namun setiap tetesan air mata itu seperti air yang menguap dan membentuk awan-awan. Dan ketika sudah matang, awan itulah yang dipakai Tuhan menjadi tiang awan untuk memimpin keturunan Israel. Bersabar dan tetaplah bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Dia pasti menyertai hidupmu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Hidupku akan selalu aman di dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.